Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung dan juga tidak sombong serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan dan keridhoannya serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih banyak kepada yang baru bergabung menjadi subscriber. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Dan juga kepada para penyimak video konten YouTube ini yang yang sudah setia selama ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akan mengingatkan sebelumnya bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran hikmah dan manfaat di dalamnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi sampai kapanpun kita tetap menjadi seorang pelajar dan juga belajar dan terus belajar setiap harinya untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita dan untuk kita berbenah jiwa setiap harinya ya. Jadi semangat terus dan jangan bosan dan juga pelan-pelan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tahu ilmunya dan kita amalkan juga dalam perbuatan sehari-hari. Karena memang namanya kita belajar itu kan untuk mengetahui sesuatu, dan kalau kita sudah mengetahui sesuatu maka kita akan tahu caranya. Nah disitulah kita akan lakukan dengan perbuatan kita sehari-hari ilmu tersebut ya, kita amalkan gitu dalam perbuatan kita ataupun untuk menasehati diri sendiri, untuk menasehati keluarga ataupun sahabat-sahabat yang terdekat yang membutuhkan pencerahan gitu kan. Jadi kita bisa ilmu ini bisa sambung menyambung gitu. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain dan juga keluarga kita atau manusia pada umumnya ya. Kita semangat terus belajar, berbenah setiap harinya. Nah kali ini kita bahas ini aja ya, antara putus asa dan tawakal beda tipis namun sangat jauh maknanya ya. Kalau putus asa itu kan kita putus harapan, kita memutuskan keinginan, memutuskan harapan-harapan karena apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak segera kunjung datang atau tidak segera terpenuhi, maka timbullah rasa putus asa, putus harapan gitu kan. Namun putus harapan ini lalai dari Allah atau sangat jauh dari mengingat Allah, bahkan melupakan Allah, terlalu cenderung fokus kepada permasalahan hidupnya. Tanpa sadar Allah lah yang menurunkan segala ujian, ataupun misalkan Allah yang menunda keinginan atau Allah yang belum mengabulkan keinginan. Nah orang putus asa ini lalai akan hal itu gitu ya. Jadi itu namanya putus asa, putus harapan, atau bahkan mungkin orang itu rasanya ingin mati gitu, ingin mengakhiri hidup gitu ya. Astagfirullahaladzim, naudzubillah ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang berputus asa gitu. Nah kalau yang kedua, yang tawakal ini, kalau tawakal itu sudah jelas menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada tawakal ini ada fase di mana kita berusaha, hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga fase di mana kita melepaskan atau memutuskan rantai segala keinginan, segala kebergantungan atau rantai kebergantungan kepada makhluk, kepada sesama, kepada benda, kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada suami, istri, anak atau siapapun. Kita lepaskan dan kita
berganti haluan, kita menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi harapannya ini kita putuskan kepada semua makhluk, tapi kita gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda tipis, sama-sama memutuskan harapan, namun kalau putus asa ini lupa kepada Allah, cenderung kepada kepada keluh kesahnya, kepada nafsunya, kepada ujian-ujiannya gitu, tanpa mengingat Allah yang memberikan semuanya ini, atau yang menahan pengabulan itu Allah lah gitu, yang menahannya gitu. Nah, orang putus asa ini lalai akan hal itu ya. Tapi kalau tawakal, kita memutuskan harapan kepada makhluk, tapi kita menuju kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah semata gitu. Beda tipis kan? Beda tipis banget, sama-sama memutuskan harapan, sama-sama memutuskan keinginan, namun di depan tujuan hatinya itu yang beda. Kalau yang si putus asa ini cenderung ingin mati atau bunuh diri ya kan, ataupun misalkan frustasi gitu kan, misalkan botakin rambut lah, atau misalkan minum-minuman keras, minum-minuman alkohol gitu kan, sehingga dia jadi mabuk, melupakan masalahnya. Namun itu adalah melupakan masalah yang sesaat, namun akan menimbulkan sesal yang berkepanjangan kalau energi toksik, hal-hal seperti itu tuh tidak segera disembuhkan gitu. Tapi kalau orang yang bertawakal, memutuskan harapan kepada makhluk, kepada selain Allah, dan menuju kepada Allah, itulah orang-orang yang selamat gitu. Karena Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Sadar tidak sadar ya, Allah itu adalah tempat bergantung semua makhluk gitu. Alangkah lebih baiknya jika kita menyadari hal itu gitu ya. Jadi intinya sama-sama memutuskan harapan, namun tujuan hatilah yang berbeda, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Jadi walaupun beda tipis, setipis silet, namun sangat jauh maknanya ya. Jadi kita harus menelaah diri kita pada saat kita memiliki keinginan tertentu, misalkan sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, atau mungkin setahun, 2 tahun, keinginan kita atau cita-cita yang kita harapkan atau hajat yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu misalkan tidak segera kunjung datang atau tidak segera Allah kabulkan gitu kan. Nah, disinilah kita perlu bermuhasabah diri. Ketika kita misalkan merasa kok belum dikabulkan ya, nah disitulah ahwal batin kita itu, keadaan batin kita itu kita telaah gitu, apakah mengandung suatu yang putus asa gitu kan, atau suatu ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini kalau tidak kita muhasabah diri, kalau kita tidak bercermin diri, tidak kita tafakurkan hal ini, maka itu putus asa dan tawakal itu sangat beda tipis gitu. Ya, coba sesekali kita merenung, misalkan hal apa aja sih selama ini yang belum saya terima atau yang belum Allah kabulkan gitu kan, atau hajat apa saja yang belum tercapai, atau cita-cita apa saja yang belum tergapai gitu kan. Nah, kalau misalkan oh iya saya punya cita-cita ini tapi sudah berapa tahun tapi belum Allah kabulkan, misalkan atau pengen punya mobil lah, atau pengen punya rumah, atau misalkan pengen ganti mobil baru, atau pengen punya rumah baru, atau mungkin pengen punya sepeda motor gitu kan, atau pengen ganti sepeda motor gitu, atau apapun itu, atau ingin kuliah, atau ingin apapun, pokoknya keinginan-keinginan yang yang jangka panjang pengabulannya itu gitu kan belum Allah kabulkan gitu. Nah, coba kita tafakurkan, kita bercermin diri gitu kan, apa saja yang belum terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum dikabulkan. Nah, di situ nanti kita akan menyadari termasuk yang manakah kita, golongan putus asa atau golongan tawakal. Ciri-cirinya simple. Kalau putus asa itu disertai dengan kemarahan, disertai dengan ingin mengakhiri hidup, atau ingin melakukan pelarian-pelarian kepada hal-hal yang tidak baik gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tawakal, biasanya kita langsung berserah kepada Allah, menggantungkan semua harapan kepada Allah, dan juga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan
dengan melaksanakan ibadah-ibadah lahir dan juga ibadah-ibadah batin. Nah, itulah bedanya antara putus asa dengan tawakal ya. Jadi hati-hati pada saat kita misalkan mendapatkan kekecewaan karena belum dikabulkan oleh Allah keinginan kita. Nah, disitulah apa namanya eh, ya itulah keputusan hati kita itu gitu, maksudnya kita itu termasuk yang mana gitu, termasuk golongan yang mana, apakah golongan yang putus asa ataukah golongan yang tawakal. Tapi semoga semua penyimak konten YouTube ini semuanya tergantung bergantung kepada Allah gitu hatinya ya. Saya doakan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertawakal gitu. Oke, saya cukup segitu saja dulu ya. Rada kurang fokus ini soalnya mau pergi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat ya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dan bertawakal, sehat lahir batin is the best.